pagi. Maaf mengganggu waktunya. Kebetulan saya punya tugas nih Pak, jadi harus mewawancara kepala sekolah terkait dengan dilema etika Pak sama bujukan moral. Bapak bersedia Pak itu saya mewawancarai Pak. Insya Allah siap. Terima kasih Pak. Jadi gini Pak, ada beberapa pertanyaan share dari pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah ya Pak ya. Yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral Pak? Oke, jadi sesuai dengan judulnya dilema etika memang betul-betul dialami ya, kita selalu menjadi kendala bagi kepala sekolah. Intinya adalah jika permasalahan tersebut, dilema tersebut adalah berkaitan dengan hukum yang tidak diperbolehkan, otomatis saya menolaknya gitu ya. Tetapi kalau misalkan itu adalah masih tidak melanggar etika gitu ya, dan hukum gitu ya, kita coba untuk menjalankannya. Tapi kalau selagi sudah berseberangan dengan hukum, kita tidak berani. Bukan itu dasar daripada ini ya. Kemudian Pak, pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Itu juga menjadi dilema daripada kepala sekolah. Kadang-kadang ada beberapa pemegang pimpinan ya di intern daripada dinas pendidikan gitu ya. Itu ada dua kondisi gitu ya, dua posisi ya. Nah, kadang-kadang kita mempertimbangkan ya, pertama itu adalah secara organisatoris ya, itu adalah di atas kita atau tidak ya. Kemudian yang mungkin kita pilih yang atas duluan. Kemudian yang kedua, kita juga melihat di lapangan, karena sekolah berjalan ini adalah dengan menggunakan anggaran BOS ya. Dari situ itu pun kita juga harus melihat torinya ya, ada atau tidak ya. Nah, itu yang saya lakukan selama ini. Kemudian Pak, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Oke, jadi kalau ada permasalahan. Selamat siang Pak. Selamat siang. Maaf diganggu waktunya. Gini Pak, saya kan ada tugas nih Pak ya, ingin mewawancarai salah satu pimpinan di sekolah ini. Tentang terkait dilema etika dan bujukan moral Pak, yang selama ini kan sering terjadi tuh di sekolah. Jadi ada beberapa pertanyaan, mohon kiranya Bapak bisa jawab ya. Insya Allah nanti saya jawab sesuai kemampuan dan kepahaman saya tentang kasus tersebut. Ya, begini Pak, pertanyaannya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus berupa dilema etika atau bujukan moral Pak? Untuk kasus-kasus seperti ini, tentu kita akan bedakan dulu mana yang dimaksud dengan kasus dilema etika dan kasus bujukan moral. Dan nanti akan setelah diketahui, diidentifikasi, maka akan berbeda juga solusi yang akan diberikan untuk memecahkan masalah tersebut. Misalkan untuk dilema etika itu lebih pada kata kasus-kasus yang benar melawan yang benar gitu. Kalau untuk yang rujukan moral ini kasus-kasus yang sebenarnya benar tapi melawan yang salah. Oke Pak. Kemudian Pak, bagaimana Bapak bisa menjalankan cara pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam kasus ini, terutama kasus dilematika ya, terlebih dahulu kita lakukan pengumpulan fakta-fakta, data-data yang sangat akurat. Selanjutnya kita juga akan mencoba melihat siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Lalu setelah itu menganalisa ya kasus tentang benar salahnya ini di mana gitu kan. Oke, Pak. Lalu membuat alternatif juga, alternatif solusi yang baik dan tepat untuk memecahkan kasus tersebut. Yang selanjutnya nanti akan dibuatlah keputusan yang terbaik itu apa. Oke Pak,
Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang tadi sudah jelaskan, pertama menentukan siapa-siapa saja gitu kan, diantaranya itu kan. Sebelum itu kan kita sudah lihat juga fakta-fakta masalahnya yang relevan, jangan sampai hanya fakta itu atau hanya isu semata gitu kan. Kita harus lihat apakah benar ini kejadiannya seperti itu gitu kan. Dan jangan tergesa-gesa juga ketika kita melihat kasus seperti ini, jangan langsung mengambil keputusan, tapi harus melibatkan mungkin orang-orang lain. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menentukan siapa yang terlibat itu pasti, itu sangat efektif. Menganalisa salah dan benarnya tadi itu tentang kasus tadi, membuat alternatif juga untuk memecahkan masalahnya, lalu membuat keputusan yang sangat bijaksana bagaimana. Dan selanjutnya adalah kita akan coba lihat lagi keputusan tersebut apakah sudah baik atau belum, maka disebut dengan istilah refleksi keputusan yang ada. Pertanyaan selanjutnya Pak, Ya. hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif adalah dengan menelaah ya, siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Terus kita lihat juga sifatnya kasus tersebut tuh urgent atau tidak, penting atau tidak. Kalau memang penting ya harus kita secepatnya tindak lanjuti agar tidak menyebar atau menjadi masalah berikutnya. Dan yang berikutnya tindakan kasus dilema ketika tersebut kita ambil juga alternatif lagi nanti untuk kaitan dengan pemecahan masalahnya, karena memang kadang-kadang satu kasus ini tidak bisa kita pecahkan dengan satu masalah, dengan satu kasus satu masalah, tapi harus ada alternatif berikutnya. Pak. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal-hal yang menjadi tantangannya? Yang menjadi tantangannya masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting sebetulnya ya, tetapi harus ada yang didahulukan, mana yang diprioritaskan, mana yang lebih penting dan utama. Pertanyaan nomor 5 nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan yang kaitannya dengan kasus dilema etika adalah masalah tersebut tidak bisa dipecahkan sebenarnya dalam kondisi hanya di sekolah saja. Artinya harus ada orang-orang di atasan kita juga yang terlibat gitu kan. Kenapa? Ini kita harus mempertimbangkan hal tersebut juga. Harus ada orang langsung di atasan kita yang bisa terlibat dalam memecahkan masalah ini. Yang terpenting adalah kita juga harus menggunakan nilai rasa di sini. Rasa tentang bagaimana kasus ini apabila tidak terpecahkan gitu kan. Jadi harus semuanya didahulukan dengan perasaan kita masing-masing. Oke Pak, kemudian pertanyaan nomor 6 Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikannya di tempat tersebut, memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa sih yang Bapak lakukan? Kalau untuk jadwal itu tidak ada ya, tidak ada, tapi tata kelola tetap ada dengan menganalisa tata kelola caranya gitu kan, terus mempertimbangkan. Yang terpenting adalah dengan cara bermusyawarah. Jadi kasus ini harus dimusyawarahkan ya, karena dilema etika ini harus dimusyawarahkan. Putusannya pun harus kita cari yang terbaik, baik secara formal ya maupun non formal musyawarahnya. Oke Pak. Yang pertanyaan ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Orang-orang yang terlibat diantaranya adalah orang-orang yang profesional tentunya ya. Profesional yang mempunyai kapasitas untuk memecahkan masalah tersebut. Ya, saya itu juga mungkin dari atasan juga ada gitu yang memudahnya gitu kan.
Dan yang terakhir adalah menerima keputusannya dulu, ya, menerima keputusan atas kasus tersebut yang berlangsung. Kalau tidak seperti itu agak repot juga. Pertanyaan yang terakhir ya Pak, Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik gitu dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Sebelum mengambil keputusan ya, harus banyak-banyak kita ini ya, kita menganalisa kasusnya dulu ya kan, kasus yang ada, banyak-banyak mempertimbangkan. Setiap keputusan pasti kita mungkin menyenangkan satu sisi gitu, satu pihak gitu kan, dan pihak yang lain pun harus menerima dengan secara legowo hasil keputusan tersebut. Nah, pihak-pihak itu juga harus tadi yang tadi saya bicarakan, harus mau menerima. Ketika sudah ada keputusan, kita laksanakan secara bersama-sama gitu kan, dan kita sama-sama harus laksanakan itu dengan cara yang legowo, dengan terbuka. Ya, terima kasih Pak, sudah memberikan waktunya, memudahkan saya dalam pengerjaan tugas ini untuk bisa saya upload ke depannya. Baik, mudah-mudahan apa yang sudah saya jabarkan tadi bisa membantu atau bisa dipahami juga bagaimana sebenarnya kita mencoba meminimalisasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Seperti itu.